Berlatar di zaman post-apokaliptik atau sebuah masa di mana peradaban manusia runtuh setelah terjadinya perang nuklir atau bisa juga karena bencana alam yang hebat, kisah akan berfokus pada seorang om-om pertengahan umur bernama Eli, tidak pakai sugigi. Ini orangnya. Beliau adalah seorang penyendiri sekaligus pengembara yang sudah berjalan beribu-ribu kilometer dari arah timur menuju barat. Entah apa tujuannya, tetapi Eli memiliki ketenangan dan raut wajah yang sepertinya siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Saat dalam perjalanan itulah Eli bertemu dengan seorang wanita yang meminta tolong karena baru saja dibegal oleh beberapa penjahat yang ternyata wanita tersebut merupakan bagian dari begal itu sendiri yang tiba-tiba muncul untuk merampas barang-barang milik Eli. Hello? That you can smell hijackers a mile off. What's that say about our hygiene? Open the pack and tip it out on the road nice and slow. Or die! Can't do that. Ketika satu begal menyentuh Eli, saat itulah dia diperingatkan untuk jangan menyentuhnya lagi, karena jika tidak, maka si begal akan kehilangan satu tangannya yang ketika lisan dan tata krama, adab tidak cukup untuk membuat seseorang mengerti, maka... Ya, Eli benar-benar memotong tangan si begal yang dari situ Eli perlahan mundur ke bawah jembatan yang dalam kegelapan tersebut kita akan diperlihatkan dengan betapa brutal dan sadisnya Eli saat menghabisi seseorang yang ngeyel dan keras kepala seperti para begal-begal kotor ini. Setelah mengambil beberapa barang berharga milik para begal, Eli kembali melanjutkan perjalanannya yang di situ dia kembali melihat pasangan suami istri yang sedang dibegal, diperkosa, dan dibunuh oleh sekelompok penjahat bermotor. Entah siapa mereka, tetapi Eli yang tidak ingin ikut campur masalah orang lain pun memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan fokus pada apa yang menjadi tujuannya. Tiba di sebuah kota kecil, Eli langsung pergi ke sebuah toko penukaran barang-barang untuk mengisi baterai akinya atau sejenis power bank, di mana Eli harus menukarkan barang-barang yang dimilikinya untuk bisa mendapatkan jasa tersebut. Just a customer. Okay. Can you do that for me? Give me a show. I got I have this. With these. Oh, absolutely. Tepat di sebuah bar yang berada di seberang jalan, kita akan diperkenalkan pada seorang pria yang bisa disebut sebagai orang paling berkuasa di kota ini bernama Carnegie. Ini bebenguknya, yang di situ anak buahnya menyerahkan beberapa buku hasil rampasan, pertanda bahwa Carnegie sudah lama mengincar atau mencari sebuah buku tertentu yang anak buahnya sendiri tidak tahu persis seperti apa buku yang dimaksud. I have faith in you. You'll find it. I just don't understand. That's a shitload of books. Everything on me as much as you and your boys can stand. Sambil menunggu powerbanknya selesai diisi daya, Eli pun memutuskan untuk masuk ke dalam bar tersebut yang mana sebagai orang asing, Eli langsung menjadi bahan perhatian semua orang yang ada di sana. Untuk bisa minum di sini, pembayaran tidak dilakukan dengan cara barcode, cash, m-banking, Dana, ShopeePay, atau alat transaksi digital apapun, melainkan kembali ke cara lama, yaitu sistem barter. That's the good stuff. Take this and get it filled.
Saat sedang santai menunggu minum itulah Ellie dihampiri oleh salah satu penjahat yang merupakan anak buah Carnegie, yang mana Ellie sudah memperingatkan bahwa dirinya tidak ingin cari masalah dengan siapapun dan tidak ingin menimbulkan masalah apapun. Tetapi ketika si jangkar kehead ini terus nyerocos dan mengganggu ketenangannya, tiba-tiba Grab my things. I'm gonna walk out of here. sontak kejadian tersebut langsung menarik perhatian semua orang yang sebagian besar adalah anak buahnya Carnegie, yang ketika sebelum bersiap untuk bertarung, Ellie mengutip beberapa ayat dari Alkitab sebelum akhirnya membantai seluruh anak buah Carnegie yang ada di tempat ini. Both thorns and thistles it shall bring forth. Setelah berhasil membantai semua anak buahnya, muncullah Carnegie yang melarang ajudannya untuk membunuh Ellie. Dia justru diundang ke ruangannya untuk ditanya siapa dia dan dari mana dia berasal. Carnegie pun memperkenalkan dirinya sendiri sebagai seseorang yang beradab, berpendidikan, dan memiliki visi untuk mengembalikan keadaan seperti normal seperti dulu lagi, yang mana Ellie ditawari untuk menjadi bawahannya demi bisa mencapai cita-citanya tersebut. Namun karena Ellie menolak, Carnegie pun berusaha untuk tetap menunjukkan keramahannya dengan menawari Ellie menginap semalam di tempat ini. Do you read? Every day. People like you and me. We're the future. I don't know where you learned it, but I sure as hell could use it. But I'm really not interested. Stay the night. I'm gonna try a little local hospitality. See how you like it. You never know. Perkenalkan, dia bernama Claudia, istri dari Carnegie yang mohon maaf seseorang yang tunanetra atau buta, di mana Claudia sangat keberatan ketika Carnegie meminta izin untuk menyuruh anak perempuannya Claudia atau anak tirinya untuk menemani Ellie malam ini di kamarnya. I don't think he's gonna change his mind by the morning. I'll send Solar. It's really bright in here. Ellie pun cukup terkejut saat melihat anak gadis perempuan Claudia bernama Solara, ini parasnya, yang masuk untuk menjalankan tugasnya yakni memberikan kehangatan dan keraosan yang hakiki, yang mana sebagai seorang umat yang taat pada ajaran agamanya, Ellie menolak hal tersebut yang pada akhirnya mereka berdua hanya mengobrol saja. Do you remember what it was like? I mean, in the world before. We had no idea what was precious, what wasn't. Solara tak sengaja melihat buku di atas kasur, di mana Ellie langsung mengambilnya dan melarang Solara untuk menyentuhnya. Entah apa alasannya, Ellie justru malah mengajak Solara untuk makan malam bersama, yang sebelum makan, Ellie mengajarkan sebuah adab berupa doa sebelum makan, yang hal itu merupakan hal yang baru bagi Solara, karena di zaman post-apokaliptik ini, sudah tidak ada lagi ajaran agama apapun yang mengajarkan tentang aturan kehidupan. You have a book. Can I see it? No, you can. It's not just a book. Trust me, give me hands. Dear Lord, we thank you for this meal. It's just from your book. Keesokan paginya ketika Solara sedang sarapan bersama Claudia ibunya, Solara mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Ellie semalam, yakni berdoa sebelum makan, yang ketika dia lupa kata terakhirnya, Carnegie langsung melengkapi kata tersebut. Mom, give me your hand. Dear Lord, thank you for the roof over our heads and our new friends. I guess that's all for now. Amen. Sadar jika Solara sudah mengobrol banyak dengan Ellie semalam, Carnegie pun menanyakan tentang apakah Ellie memiliki sebuah buku dan apakah dia suka membaca, yang ketika Solara menolak menjawab, Carnegie pun langsung mengancam ibunya sehingga Solara terpaksa mengatakan jika Ellie memiliki sebuah buku dengan lambang salib yang ada di covernya. That's the word you're looking for. Amen. You're hurting your mother, Solar. What kind of book was he reading? Dengan cepat Carnegie langsung mendatangi kamar tidur Ellie, namun dia terlihat sudah berada di toko penukaran barang untuk mengambil powerbanknya, yang ketika Ellie keluar, dia sudah disambut oleh Carnegie dan seluruh anak buahnya. I want the book. Terungkaplah bahwa buku yang Carnegie cari selama ini adalah Alkitab atau Injil yang saat ini dimiliki oleh Ellie, yang mana alasan Carnegie menginginkan Alkitab tersebut adalah untuk menyalahgunakan setiap ayatnya demi bisa membangun kembali perkotaan berdasarkan iman atau keyakinan. Why? Why do you want it? And I'd have had the right words to help them, but the book does. How different, how righteous this little world could be if we had the right words for our faith.
Niatnya memang baik, tetapi belum tentu benar karena Carnegie hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, bukan didasari oleh Tuhan, sehingga Ellie dengan tegas mengatakan bahwa bukannya aku tidak ingin memberikan dan menyebarkan ajaran yang ada di dalam buku ini, tetapi aku sudah memiliki tempat yang tepat untuk buku ini diserahkan, yaitu sebuah tempat yang ada di barat sana. I'd find a place where this book belonged, where it was. I haven't found it yet. Shoot him, please. Entah suatu keajaiban atau hanya kebetulan semata, tembakan ajudan Carnegie pun berkali-kali meleset yang membuat Ellie sadar jika mereka tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup sehingga... Setelah kaki Carnegie terluka dan dibawa ke dalam, si ajudan pun mendodongkan pistol ke arah Ellie yang masih begitu santai dan kalemnya berdiri di depannya, sehingga entah kenapa si ajudan tidak berani menembaknya dan malah membiarkan Ellie pergi begitu saja. Selesai dengan kota kampret itu, Ellie kembali melanjutkan perjalanan menuju ke barat dengan Solara yang terus merengek minta diajak, yang karena Ellie menolak, Solara pun bersedia untuk mengantarkan Ellie ke suatu tempat rahasia di mana selama ini Carnegie biasa mengambil air bersih tanpa diketahui oleh siapapun. I'll take you to where we get our water. Carnegie knows about 2 more springs up north. When he was young. In the world before. Selesai mendapat air bersihnya, Ellie pun mengurung Solara di gua tersebut karena merasa bahwa terlalu berbahaya apabila Solara ikut dalam perjalanan jauh ini, sehingga dengan sangat berat hati, Ellie harus meninggalkan Solara di tempat tersebut. You are such a liar. You said I could come with you if you got your water. Goodbye, Solara. It's nice knowing you. I mean that. Sementara itu, Carnegie terlihat meringis kesakitan ketika anak buahnya sedang mengobati luka pada kakinya, di mana si ajudan yang bernama Samsul ini pun masih tidak habis pikir kenapa buku itu sangat penting, sehingga Carnegie langsung poporongos mengatakan bahwa buku tersebut adalah sebuah senjata yang bisa membuatnya disegani, dihormati, dan memiliki kuasa atas banyak sekali orang apabila kata-kata yang diucapkannya berasal dari buku tersebut. It's not a book. People will come from all over. They do exactly what I tell them if the words are from the book. Karena Samsul sudah kehilangan banyak anak buah, Carnegie pun diminta untuk memberikan kompensasi berupa hadiah atau reward, yang ternyata Samsul diam-diam naksir kepada Solara dan meminta Carnegie untuk memberikan Solara kepada dirinya. Then I want Solara. Why not? Why not? Solara sendiri terlihat sudah berhasil keluar dari dalam goa yang ketika dia mencoba menyusul Ellie, dia justru harus bertemu dengan si wanita begal yang pura-pura meminta tolong, dan muncullah 2 begal yang berniat untuk memperkosa Solara, tetapi... Pada akhirnya, Ellie pun mengizinkan Solara untuk ikut bersamanya setelah merasa khawatir dengan keselamatannya yang sendirian di jalanan, sementara Carnegie baru tiba di tempat tadi dan menemukan 2 mayat tergeletak yang dipastikan itu adalah ulah dari Ellie. Like he's protected somehow. Still warm. They're on foot, tired. They'll have to sleep. That better be a guarantee. Keesokannya, Ellie dan Solara tiba di sebuah lokasi yang hanya terdapat 1 rumah di sana, yang ketika akan mengetuk pintu, tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam lubang yang ternyata kakek dan nenek pemilik rumah ini sudah sering kedatangan tamu tak diundang, dan lubang ini adalah salah satu bagian dari sistem perlindungan mereka. No trespassing. Have you read the sign? Would you care for some tea? Setelah dijelaskan bahwa mereka hanya pengembara, si nenek pun menawarkan segelas teh hangat dengan tangan yang gemetaran, yang mana Ellie dan Solara diperlihatkan beberapa kuburan di belakang rumah, yang akhirnya mereka berdua menyadari jika kakek dan nenek ini adalah pasangan kanibal yang sudah terlalu banyak makan daging manusia, yang hal itu penyebab kenapa tangan mereka gemetaran. Ready? Are these Graves? We gotta go now. They killed all these We people. didn't just kill them. They
hate him. Saat akan pergi itulah muncul Carnegie dan anak buahnya sehingga Ellie segera kembali masuk ke dalam dan meminta stok persenjataan yang rupanya si kakek ini memiliki persenjataan yang cukup lengkap dan banyak yang ketika Carnegie meminta Solara dan bukunya diserahkan hanya buku saja yang dilempar dari lantai atas tetapi Shit! We'll get out alive, both of us. What did I do? naas bagi si kakek dan nenek yang harus tewas mengenaskan. Sementara untuk Ellie dan Solara, mereka berdua tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri. Yang karena Solara diancam akan dibunuh, Ellie terpaksa memberitahu di mana bukunya disimpan. Now, where's the book? Don't tell him. In the house. Back of the TV. Setelah kitab suci sudah ada pada tangannya, Carnegie pun langsung menarik pelatuknya dan sambil tertatih-tatih dan berusaha untuk tetap tegak berdiri, Ellie akhirnya nampuyak tidak berdaya dengan kondisi yang sudah sekarat. Dan entah kenapa Carnegie tidak menembak kepalanya supaya benar-benar 100% mati, pasti mati. Tetapi daripada tamat secepat ini, Carnegie dan anak buah pun segera pulang sambil membawa Solara bersama mereka. Di perjalanan pulang itulah Solara berhasil mencekik supir dan membuat mobilnya gugulitikan, di mana dia langsung keluar sambil membawa sebuah granat dan Samsul pun tewas dengan golok yang tertancap di dadanya sehingga Solara bisa mengambil alih kendaraan tersebut. Sementara Carnegie yang sudah memiliki kitab suci di tangannya pun tidak mau ambil pusing lagi dengan hal itu dan memilih untuk pulang bersama dengan sisa anak buahnya. After her? No. Solara pun segera kembali ke rumah si kakek dan nenek dengan maksud untuk menguburkan Ellie dengan layak, tetapi dia tiba-tiba sudah menghilang dan ternyata masih hidup walaupun dengan kondisi yang sudah kritis. Tanpa menghiraukan lagi kitab sucinya, Ellie meminta Solara untuk langsung menuju ke arah barat yang dengan kendaraan ini mereka berdua bisa lebih cepat sampai ke tujuan daripada harus berjalan kaki. Going. Going west. Think anything could make you give up that book? Keeping it safe, I forgot to live by what I learned from it. Getting close to the ocean. Setibanya di ujung jalan, yaitu jembatan yang sudah roboh, mereka berdua memilih untuk menggunakan sampan supaya bisa sampai ke seberang. Yang benar saja terdapat sebuah kelompok manusia yang masih hidup di tempat ini, yang pastinya lebih beradab daripada manusia-manusia yang mereka temui di tempat lain. That's far enough! I have a King James Bible in my possession. Tempat ini hampir seperti sebuah museum dengan skala besar karena menyimpan begitu banyak benda-benda bersejarah dari masa lampau seperti buku Shakespeare, Mozart, Da Vinci, lukisan Mona Lisa, kantong menyanbah gondrong, tutup termos, gorden DPR senilai 48 miliar rupiah, dan masih banyak lagi. Tetapi kepala di tempat ini mengatakan bahwa masih ada satu benda tak ternilai yang tidak ada di tempat ini, yaitu kitab suci bernama Alkitab. This is where we're going to start again. I mean, look, we've got Shakespeare, Britannica, missing only a few volumes. Never a Bible. Well, not until now. Lantas, apa tujuannya dibangun tempat ini? Mereka bermaksud untuk membangun kembali peradaban dari nol yang dengan mengumpulkan pengetahuan dari seluruh dunia, mereka bertekad untuk mencetak segala sesuatu yang berasal dari masa lalu untuk diajarkan pada generasi over milenial supaya mereka mengetahui aturan tentang kehidupan. We've been doing this for a long time now. We're going to teach people about the world they lost.
Sementara itu, Carnegie sendiri sudah sampai di kediamannya bersama dengan sisa anak buahnya yang tinggal seucrit karena seperti kita tahu, Carnegie telah kehilangan Samsul dan pasukannya hanya untuk mendapatkan buku tersebut, sehingga itulah resiko dan harga yang harus dibayar untuk dirinya bisa menjadi pelopor bagi orang-orang tersesat ini. You worked so hard for that book. Now all those people who were too scared to even say your name. Karena Alkitabnya terkunci, Carnegie pun meminta satu anak buahnya untuk membuka buku tersebut dengan sangat amat hati-hati, yang ketika kuncinya berhasil dibuka, Carnegie pun harus menghadapi masalah baru ketika tulisan dalam Alkitab tersebut semuanya adalah huruf Braille alias sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Be careful with it. It's open. There. You can't breathe. Seperti kita tahu, Claudia istrinya adalah seorang tunanetra sehingga Carnegie memaksanya untuk segera membacakan tulisan tersebut, tetapi karena Claudia sudah terlalu lama tidak mengamalkannya, dia pun lupa cara membaca tulisan Braille sehingga Carnegie sudah benar-benar hancur tatkala semua pengorbanannya berakhir sia-sia. Terlebih lagi, seluruh warga yang ada di kota ini menjarah bar dan seluruh hartanya akibat Carnegie yang sudah tidak memiliki pasukan lagi. It's been so long I don't remember. You have to, please. You sacrificed so much, so many men. They're downstairs tearing up the bar right now. Did you know that? Dan ya, alasan Ellie tidak kembali untuk merebut Alkitabnya adalah karena dia ternyata sudah menghafal semua isi dalam Alkitab, sehingga sekarang dia tinggal membacakannya dengan diikuti oleh si penulis yang akan menuliskan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya. In the beginning, and the earth was without form. Ellie pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat sesaat setelah dia mengucapkan ayat terakhir dari Alkitab, di mana tulisan tersebut akan dicetak dan diperbanyak untuk disebar ke seluruh negeri, dan sang pustakawan pun menyimpan satu Alkitab dengan kitab-kitab lain yang ada pada rak di tempat tersebut. Thank you for giving me the strength and the conviction to complete the task you entrusted to me. And for keeping me resolute when all around seemed lost. Thank you for finally allowing me to rest. Setelah semua selesai, Solara ditawari untuk tinggal di tempat ini, tetapi dia memilih untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu kota kecil penuh dengan orang-orang tidak beradab yang dengan berpenampilan seperti Ellie. Solara ingin melanjutkan perjuangannya untuk menyadarkan orang-orang di luar sana bahwa hidup memiliki aturan dan tujuan, sehingga seseorang tidak bisa melakukan apapun seenaknya layaknya dalam game GTA San Andreas. Where will you go? Home. I kept the faith. Tamat, ending yang cukup mengelikan.